Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya sehingga kita masih diperjumpakan kembali dalam forum kita ini, forum kajian tasawuf lil alamin, forum pembahasan dan pemahaman akan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang penuh dengan hikmah dan pelajaran, dengan senantiasa istiqomah membaca ayat-ayat kauliyahnya, kemudian senantiasa meminta petunjuk kepada Allah akan penjelasan ayat-ayat kauniyahnya yang Allah hamparkan di dalam realitas kehidupan ini, bahkan di jagat raya semesta. Selanjutnya marilah kita bersalawat, semoga Allah melimpahkan kebaikan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau, dan juga teruntuk segenap anbiya dan syuhada yang syahid di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, seperti biasa kita mulakan kajian kita ini dengan berhujjah kepada ayat Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Sahabat sekalian, sesungguhnya insya Allah kita sedang berikhtiar mencari jalan untuk mendekat sedekat mungkin kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Salah satunya adalah dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, di mana pada tema kali ini kita telah melakukan 2 kajian terkait realitas takdir atau ketetapan Allah akan perkara-perkara besar yang menyangkut perjalanan hidup kita. Pada 2 judul kajian yang lalu kita telah mengkaji terkait umur dengan judul manajemen umur, dan yang kedua terkait rezeki. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, kajian kita yang ke-15 kali ini saya beri judul mengusahakan jodoh dan mengamalkan amanahnya. Namun untuk menyambungkan ketiga judul kajian kita pada tema realitas takdir tersebut, saya akan ulas ulang secara singkat seputar kesimpulan dari kajian kita sebelumnya, yaitu manajemen umur dan rezeki. Sahabat sekalian, pada judul kajian manajemen umur, kita telah mendapatkan kesimpulannya, yaitu inti dari mengusahakan umur adalah bukan berapa lamanya kita hidup, tetapi sekuat apa usaha kita dalam mendekat kepada Allah di dalam ketakwaan. Kemudian memanfaatkan umur yang tersisa dengan senantiasa berusaha bertahan dalam kelurusan, dan ketika terbengkokkan segera berbalik kepada kelurusan diiringi dengan usaha keistiqomahan. Kemudian pada judul kajian rezeki, adapun kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa rezeki itu semua kenikmatan yang menyelamatkan dalam bentuk realitas kebaikan yang kita rasakan dan kita dapati di sepanjang perjalanan hidup kita, dan itu adalah dari Allah seluruhnya. Dan ketahuilah bahwa salah satu rezeki terbesar adalah umur yang panjang dan berkah. Kemudian terhadap semua rezeki atau kebaikan itu kita wajib bersyukur dan jangan pernah mengkufurinya. Kufur yang disebabkan oleh terlalu berfokus kepada bentuk-bentuk manifestasi dari rezeki itu. Terakhir adalah makna kata rezeki bukanlah sebatas kenikmatan terbesar duniawi saja, tetapi rezeki yang paling terbesar adalah surganya, dan itulah goal setting kita selaku hamba yang bertakwa. Inilah 2 kesimpulan terkait tema umur dan rezeki tersebut. Mengapa ini perlu saya ulas ulang? Selain dari untuk menyambungkannya dengan kajian kita kali ini, namun sekaligus juga ada korelasi yang kuat antara 3 perkara besar ini, yaitu umur, rezeki, dan jodoh. Nanti kita lihat ayat Al-Quran yang menegaskan korelasi ini. Sahabat sekalian, di dalam realitas kehidupan ini pastinya kita sering melihat atau mendapati prosesi pernikahan.
Secara umum ada 2 poin yang patut kita perhatikan terkait tema kita kali ini. Poin yang pertama adalah hampir seluruh prosesi pernikahan secara umum fokus kebanyakan orang yang terlibat langsung dalam prosesi ini, terutama mempelai dan keluarganya, adalah lebih berfokus kepada ritual adat istiadatnya saja ketimbang fokus kepada tuntunan teologinya. Jarang sekali orang berfokus kepada tuntunan pernikahan tersebut sesuai yang Allah dan Rasulullah ajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik dari sesi pemilihan jodohnya, persiapan pernikahan, maupun puncak sakralnya. Secara direct atau indirect, ketidaktepatan fokus tersebut bersumbangsi besar terhadap ketidakharmonisan pasangan dan bahkan menjadi pemicu kandasnya sebuah mahligai rumah tangga, baik itu pasangan yang sudah berjalan puluhan tahun ataupun yang masih seumur jagung. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pemahaman terkait amanah sebagai pasutri, sebagaimana yang Allah ajarkan. Yang paling umum kita dapati adalah pasutri yang kehilangan harmonisasi mahligainya, dalam artian kehilangan makna sakinah mawaddah warahmah. Ketidaktepatan fokus tersebut dalam bentuk kebiasaan mendahulukan tradisi daripada tuntunan pernikahan sebetulnya sudah lama berlangsung. Untuk itulah Allah memberikan penegasan melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza ra'au tijaratan Allahu wa nuhaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairu minan lahwi wa minat tijarah Allahu khairu razikin, yang artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Berdasarkan asbabun nuzulnya dalam riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir, dan ada lagi dari riwayat Ibnu Jarir, dan pada riwayat dari Ibnu Munzir dari Jabir yang mengemukakan kisah pernikahan dan kedatangan kafilah dagang sekaligus dalam satu sunnah. Artinya ayat ini berkenaan dengan kedua hal ini. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kebiasaan meninggalkan wejangan agama karena tertarik atau berfokus kepada ritual pernikahan dan perdagangan adalah tidak baik. Sebagaimana kalimat penegasan pada ayat tersebut, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Kebiasaan tertarik kepada prosesi pernikahan dari calon pasutri, keluarga dan masyarakat sekitarnya adalah hal yang dianggap lumrah. Sebetulnya kebiasaan ini sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah dan pada realitasnya sampai hari ini terus berlangsung. Hanya saja literaturnya sedikit berbeda, bukan meninggalkan wejangan agamanya sebagaimana asbabun nuzul dari ayat tersebut, tetapi dalam literatur fokusnya, di mana tuntunannya diwejangkan tetapi fokusnya lebih kepada prosesi dan ritual adatnya. Dan pada intinya hal ini serupa dengan bentuk kebiasaan umat-umat terdahulu. Inilah poin pertama yang patut kita perhatikan terkait tema kajian kita kali ini. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa jarang sekali dipahami tentang korelasi antara faktor umur, rezeki, dan jodoh, di mana ketiga faktor tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat, di mana jika baik manajemen umurnya, insya Allah baik pula rezekinya dan baik pula perjalanan bahtera rumah tangganya dan sebaliknya. Ketidakpahaman tersebut menjadikan rapuhnya mahligai yang terbangun. Inilah 2 poin perhatian kita terhadap realitas di dalam kehidupan terkait tema jodoh ini. Sahabat sekalian, mari kita coba lakukan penelusuran dari sisi substansinya. Setidaknya ada 3 substansi yang menjadi latar belakang orang-orang dalam merealisasikan jodoh dan pernikahan. Substansi yang pertama adalah patokan. Umumnya patokan yang dianut masih merupakan rembesan ritual adat istiadat dan atau kelayakan prosesinya. Adapun patokannya yaitu umur, karir, dan asmara. Contoh dari formulasi umur, dikatakan urusan jodoh kalau umur sudah cukup, malu kalau belum menikah. Kemudian formulasi jodoh berpatokan kepada karir.
Kalau sudah bekerja maka langkah selanjutnya adalah menikah. Dan dari sisi dunia kaula muda, urusan jodoh formulasinya berpatokan kepada nuansa asmara misalnya. Karena sudah tidak sanggup lagi menahan kerinduan maka mengambil putusan untuk menikah. Sahabat sekalian, formulasi patokan umur, karir, dan asmara tidaklah mutlak salah, tetapi terlalu sederhana. Karena mengingat perkara jodoh ini terkait dengan menikah dan berkeluarga adalah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan berat. Analoginya seperti ini, kalau kita mau berkemah, katakanlah berkemahnya selama 1 minggu. Pastinya persiapan yang kita lakukan tidak tanggung-tanggung, persiapan dari segi materi, fisik, dan mental. Lantas bagaimana jika berkemahnya seumur hidup? Begitulah perumpamaan ibadah berumah tangga ini. Kalau patokan dalam berumah tangga hanya sebatas umur, karir, dan asmara saja, maka kalau kita perhatikan, hewan kurang lebih demikian juga patokannya, di mana hewan akan mencari dan mendapati pasangannya jika sudah bisa cari makan sendiri. Kemudian jika umur hewan sudah sampai pada masa birahinya, maka kawinlah dia. Inilah sunatullahnya untuk hewan. Patokan-patokan seperti ini adalah sunatullah mekanisme berpasangan dan berkembang biak untuk hewan. Namun untuk manusia tentunya ada kekhususan dalam sunatullah mekanismenya, di mana terhadap perkara berpasangan atau berumah tangga ini pastinya jauh lebih kompleks. Dan yang jelas tidak sesederhana mekanisme pada makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian selanjutnya substansi yang kedua adalah anggapan. Terkait jodoh dan pernikahan, pada realitas kehidupan ini ada dua anggapan dalam menyikapinya. Anggapan yang pertama adalah jodoh takkan lari kemana, alias ditunggu sajalah. Kemudian anggapan yang kedua mengatakan seperti ini, jodoh itu harus diusahakan dengan segala cara. Kedua anggapan ini jelas-jelas kontradiktif. Ketika ada dua anggapan yang kontradiksi, maka itu mengindikasikan adanya bias terhadap tuntunan yang sebenarnya, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Kemudian substansi yang ketiga adalah argumentasi. Selain patokan dan anggapan, ada lagi argumentasi yang bernada sentimental seperti ini. Seberapa penting tuntunan agama Islam dalam pernikahan? Bukankah ada banyak yang tak merekam tuntunannya dan nyatanya aman-aman saja? Ada lagi yang berargumen seperti ini, nikah saja dulu, urusan selanjutnya Allah sudah atur, dan sebagainya. Inilah gambaran realitas kehidupan dalam menyikapi jodoh dan pernikahan yang sangat tidak cerdas jika kita bersikap abai atau ikut-ikutan saja. Tiga substansi inilah yang kita jadikan fokus dari kajian kita kali ini. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk pada inti kajiannya. Namun karena bahasan tentang jodoh dan pernikahan adalah materi yang sangat luas dan kompleks, untuk itu kita kerucutkan bahasannya dengan menggunakan metode mapping pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menyambut jodoh. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menyelamatkan bahtera rumah tangga. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah istri kita di dunia adalah juga sebagai pasangan kita nanti di surga. Kemudian juga pertanyaan bagaimana dengan istri yang durhaka dan kufur. Lantas siapa pasangan suaminya di surga kelak. Pertanyaan keempat adalah bagaimana posisi istri yang saleha dan bidadari di surga nanti. Sahabat sekalian, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perkara jodoh atau pasangan ini. Di dalam Al-Quran, kata pasangan difirmankan dalam beberapa diksi, di 25 ayat pada 21 surat, dalam bentuk diksi azwajin, zaujan, dan dalam bentuk jamaknya yaitu azwajun. Adapun fokus kajian kita kali ini adalah terkait dengan pemahaman yang senada dengan judul kajiannya, yaitu kepahaman terkait mengusahakan jodoh dan mengamalkan amanahnya. Satu hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu yaitu babak akhir dari kancah sebagai khalifah di bumi adalah berpasangan atau berumah tangga. Dengan kesepakatan tersebut artinya kita juga sepakat bahwa jodoh, pernikahan, berumah tangga, dan berketurunan adalah babak final dari semua bentuk perjuangan hidup ini. Kemudian kesepakatan kedua adalah berbicara perihal pasangan, maka kepahaman kita jangan dikunci sebatas pasangan di dunia saja. Karena dari konsep ayat Al-Quran,
justru pasangan kita sesungguhnya itu adalah di surga kelak. Nanti kita lihat ayat yang menjelaskan ini. Dari kedua kesepakatan ini diharapkan kita lebih mudah memahami kajian ini dan sekaligus juga kita mendapatkan kick poinnya, yaitu sangat penting memahami mekanisme usaha dan pengamalan perihal jodoh atau pasangan tersebut. Dalam hal ini memahami sesuai tuntunan Islam. Sahabat sekalian, mari kita mulakan dengan metode bertanya kepada tuntunannya. Bagaimana Allah mentakdirkan jodoh atau pasangan bagi tiap-tiap manusia dan bagaimana Allah mengajarkannya. Sebagaimana konteks mapping kalimat tanya pertama, yaitu bagaimana cara menyambut jodoh. Kita mulakan dengan hujah surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wazurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Di ayat ini Allah mencontohkan mekanisme usaha yang harus dilakukan terkait jodoh atau pasangan hidup, di mana Allah mengatakan orang-orang yang berdoa meminta dianugerahkan pasangan. Jumhur ulama berpendapat dalam menafsiri ayat ini dikatakan ini adalah sifat ibadur rahman, di mana orang-orang yang memanjatkan doa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami yang menjadi pendamping kami dalam melaksanakan kehidupan ini, dan anugerahkanlah juga kepada keturunan kami yang akan melanjutkan kehidupan diri kami sebagai penyenang hati kami karena perbuatan mulia mereka, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin dan panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menyikapi dalam menyambut takdir jodoh, Allah mengajarkan bentuk usahanya, yaitu diawali dengan berdoa dan meminta kepada Allah agar dianugerahi pasangan yang baik sebagai pendamping dan sekaligus sebagai sahabat hidup, dan kemudian minta dianugerahkan keturunan yang baik pula, dan juga berdoa meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai imam keluarga dan menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam realitas kehidupan, mekanisme seperti ini boleh dibilang sudah langka. Kebanyakan orang dalam mengusahakan jodohnya hanya bersandar kepada rasa nyaman dan menyukai lawan jenisnya saja, dan nyaris tidak melibatkan intuisi ketuhanan. Kendati ada ayat yang mengindikasikan rasa ini sebagai signal awalnya, sebagaimana potongan firman Allah pada ayat awal dari surat Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 189. Dengan berhujah kepada ayat tersebut, seharusnya ketika dalam usaha menemukan jodoh atau pasangan hidup terhadap rasa menyukai, mencintai, bahkan menyayangi lawan jenis terkait jodoh ini, seharusnya disikapi dengan cara berdoa, bukan hanya sebatas rasa yang menerawang dan tak bertepi. Sahabat sekalian, jika perkara jodoh tersebut dari awal kita sudah bergantung kepada Allah, maka pastinya Allah akan menjaga dan menyelamatkan kita, terutama menyelamatkan dari gangguan dan serangan terbesar, yaitu serangan dari iblis dasim sebagai spesialis perusak silaturahmi dan perusak rumah tangga. Ini terkait menjawab pertanyaan mengapa banyak mahligai yang kandas. Hal tersebut karena pasangan tersebut berlepas diri dari Allah sedari awal usahanya. Iblis dasim ini tidak memandang kita siapa, mau kita alim atau tidak, mau kita kaya atau miskin dan sebagainya. Semua hubungan antara calon pasutri dan pasangan mahligai rumah tangga akan mendapatkan serangannya dari segala penjuru. Namun jika langkah awal dalam hubungan antar calon pasutri dan pasutri di dalam mahligai rumah tangga berdasarkan tuntunan Allah, maka pertolongan pasti akan Allah turunkan untuk menyelamatkan hubungan silaturahmi antar calon pasutri dan pasutri di dalam mahligainya dari kehancuran. Inilah bentuk ancaman dalam berhubungan sebagai calon pasutri dan pasutri dalam berumah tangga.
Maka dari itu bersegeralah bergantung kepada Allah akan segala bentuk urusan hubungan silaturahmi dalam hal menyambut jodoh dan di dalam membina rumah tangga, karena Allah sangat senang melihat hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Sehubungan dengan iblis dasim ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Dari hadis tersebut maka dapatlah kita pahami mengapa ada banyak hubungan calon pasutri dan pasutri di dalam mahligainya yang bermasalah. Bahkan sampai ada yang kandas pada perceraian. Itu semua karena ulah iblis dasim yang dalam bentuk konkretnya seperti perselingkuhan, salah paham, perekonomian dan gaya hidup yang tak terkendali, hubungan kekerabatan tak harmonis, sampai kepada masalah hubungan biologis bagi pasutri dan sebagainya. Dengan dahsyatnya serangan iblis dasim ini, maka sangat konyol, bahkan bisa dipastikan kita akan tumbang jika kita berlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait pertanyaan bagaimana cara menyambut jodoh dan bagaimana menyelamatkan bahtera rumah tangga, dari kajian ini dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan hujah surat Al-Furqan dan Al-A'raf tersebut, maka perkara jodoh ini bukan ditunggu atau diusahakan tanpa tuntunan, tetapi gantungkanlah sepenuhnya kepada Allah, baik dalam ikhtiar menunggu dan juga mengusahakannya. Menunggu dalam artian bersabar dan mengusahakan dalam artian ikhtiar sesuai tuntunan Allah. Dalam hal ini hujah ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian terkhusus untuk yang sudah berumah tangga, maka bergantunglah sepenuhnya kepada Allah akan semua urusan rumah tangga, agar Allah berikan perlindungan sehingga mahligai rumah tangga diselamatkan dari serangan iblis dasim dan bala tentaranya. Sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu apakah istri kita di dunia adalah juga sebagai pasangan kita nanti di surga? Kemudian juga pertanyaan bagaimana dengan istri yang durhaka dan kufur, lantas siapakah pasangan suaminya di surga kelak? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, mari kita cermati surat At-Tahrim ayat 10 ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanat tahta abdaini min ibadina salihaini wa khanatahuma falam yughnaniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Surah At-Tahrim ayat 10. Dalam ayat ini Allah membuat satu perumpamaan yang menjelaskan kepada keadaan orang-orang kafir yang tidak bermanfaat lagi baginya pelajaran dan nasihat dari orang-orang mukmin yang jujur, antara lain para nabi dan rasul, karena kerasnya hati mereka. Tidak ada kesediaan mereka untuk beriman dan fitrah mereka sudah menyimpang dari kebenaran. Seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya di dalam asuhan dan pengawasan dua orang nabi yang mestinya dapat memberikan petunjuk sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi keduanya tidak mau, bahkan mereka berbuat khianat dan kekafiran. Kendati Nabi Nuh dan Nabi Lut keduanya adalah hamba Allah yang saleh, namun tidak ada jaminan dapat membendung dan mencegah istri mereka dari berbuat khianat dan kufur. Oleh karena itu, kedua istri itu pantas mendapatkan azab Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama rombongan penghuni neraka sebagai balasan yang setimpal dari perbuatan keduanya yang jahat, yang merupakan dosa besar.
Pada ayat ini Allah memberikan perumpamaan yang menunjuk kepada istri yang durhaka. Ayat ini menjadi pegangan buat para suami bahwa siapapun istri kita jika durhaka, kufur dan buruk amalannya, maka tugas sebagai suami adalah mengimaminya dan menuntunnya dengan sekuat tenaga. Karena jika tidak, maka istri kita sangat berpotensi menjadi ajudannya iblis dasim yang akan mencari mangsanya. Karena iblis itu juga dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Perlu juga disadari bahwa kita hanya sebatas berikhtiar, tak ada jaminan untuk bisa merubahnya. Karena dari sisi Allah, keberadaan istri yang durhaka adalah sebagai cobaan buat suaminya. Ketika sang istri tetap tidak berubah, maka bersabarlah dan berharap yang terbaik, sekaligus juga bertawakal untuk kemungkinan terburuknya, sebagaimana akhir kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Terkait kondisi seperti ini dan pertanyaan siapa istri kita atau pasangan kita kelak, maka berdasarkan ayat ini dari perspektif hasil usaha di dunia, jelas bukanlah dia sebagai pasangan kita di surga kelak. Namun dari sudut pandang Allah tidaklah mesti demikian, karena ayat ini dimulakan dengan kata masalah atau perumpamaan. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah melengkapkan perumpamaannya terkait suami yang kafir dan istri yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah Tahrim ayat 11. Pada ayat ini Allah membuat perumpamaan sebaliknya, yaitu keadaan istri yang beriman dan suami yang durhaka kepada Allah. Perumpamaan itu adalah Asiyah binti Muzahim, istri Firaun. Dalam perumpamaan ini Allah menjelaskan bahwa hubungan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir tidak akan membahayakan kalau diri seorang mukmin itu murni dan suci dari kotoran. Sekalipun Asiyah binti Muzahim berada di bawah pengawasan suaminya, musuh Allah yang sangat berbahaya, tetapi ia tetap beriman. Ia selalu memohon dan berdoa, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dengan ayat ini maka baik suami ataupun istri yang berpasangan di dunia tidak ada jaminan tetap berpasangan kelak di akhirat. Namun terkait pertanyaan siapakah pasangan kita kelak, maka kita harus lakukan penelusuran lebih lanjut kepada ayat yang mengindikasikan jawabannya. Salah satunya ayat berikut ini, ayat yang menjawab tuduhan dan kebohongan yang dilontarkan kepada diri Aisyah radhiyallahu an oleh orang-orang di sekitarnya. Allah menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lil-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Surah An-Nur ayat 26. Apa yang baik dan apa yang buruk itu? Apakah jasadnya atau jiwanya? Dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ayat ini memberikan isyarat bahwa
jiwa manusia memiliki kemampuan untuk menyeleksi berbagai kemungkinan dari keputusan yang akan diambilnya, baik itu bersifat baik atau jahat. Hal itu didasarkan atas ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam bentuk pengetahuan atau intuisi yang memungkinkan dirinya menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwa jiwa manusia telah disempurnakannya, dan kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebebasan mutlak yang dimiliki jiwa untuk memilih apa yang dikehendakinya, di mana ia tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Dalam ayat 53 dari surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Ayat ini secara gamblang menyebutkan bahwa jiwa mempunyai kebebasan untuk memilih, yaitu terbukti dengan seruannya untuk melakukan kejahatan, dan ini adalah sebagian dari sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh jiwa. Di bagian lain dari Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat yang dimiliki jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala uqtasimu bin nafsin lawwamah, yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Surah Al-Qiyamah ayat 2. Jadi tiap-tiap diri memiliki jiwa, dan tiap-tiap jiwa memiliki sifat kebaikan dan kejahatan, atau ketakwaan dan kefasikan. Ketika kita bicara alam akhirat terkait diri manusia, maka itu artinya kita bicara eksistensi skala akhirat, dalam artian bukan bicara zahir. Ketika di dunia masing-masing manusia memiliki dua sifat dari jiwanya, yaitu sifat baik dan buruk. Dan di skala akhirat nanti terkait neraka dan surga adalah tempat kembalinya masing-masing dari sifat itu. Sifat buruk kembali ke neraka, dan sifat yang baik kembali ke surga. Jadi prasyarat akses masuk ke neraka dan surga adalah menyesuaikan kondisi sifat yang dipilih oleh jiwanya ketika hidup di dunia. Ketika di dunia hidup dengan sifat jiwa yang buruk, maka neraka tempat kembalinya jiwa tersebut, dan sebaliknya. Untuk menjawab pertanyaan siapa pasangan kita di surga kelak, jika di dunia ini istri kita adalah pribadi yang fasik, durhaka, dan kufur. Dan pertanyaan mengenai bidadari terkait jiwa dari skala penciptaan awal, sebagaimana yang Allah terangkan di ayat awal dari surat Al-A'raf ayat 189. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsih, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam. Dan diperkuat lagi dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma khalaqakum wa la ba'nasukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Yang artinya, menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Surah Luqman ayat 28. Dengan berhujah kepada dua ayat tersebut, maka di skala akhirat kelak untuk menciptakan dan membangkitkan kembali istri-istri kita di dunia dalam kondisi sebaik-baiknya atau sebagaimana fitrah awalnya, dalam artian bukan istri kita yang bersifat buruk waktu di dunia, perkara ini adalah sangat-sangat mudah bagi Allah. Kemudian mekanisme penciptaan di skala akhirat kelak adalah penciptaan yang bersifat baru, sebagaimana juga penciptaan bidadari surga, sebagaimana Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ansha'nahunna insya'a, yang artinya kami menciptakan mereka, bidadari itu, secara langsung. Surah Al-Waqiah ayat 35.
Jadi inilah jawaban atas pertanyaan siapa istri atau pasangan kita di surga kelak jika di dunia istri atau pasangan kita adalah calon penghuni neraka. Berdasarkan hujah ayat ini, Allah menegaskan penciptaan para bidadari itu adalah penciptaan secara langsung. Dengan kata lain, tidak seperti proses dan mekanisme penciptaan manusia di dunia ini yang melalui dikandung dan dilahirkan dari bayi tumbuh menjadi dewasa dan menua. Secara eksplisit Allah menegaskan terkait siapa pasangan untuk laki-laki di surga yang istrinya berada di neraka. Perlu saya tegaskan bahwa di akhirat tidak ada istilah istri, yang ada istilahnya adalah jodoh atau pasangan. Sebagaimana firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain." Yang artinya, demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Melalui ayat ini Allah memberikan satu gambaran tentang para pria di surga. Mereka dianugerahi teman hidup yang mendampingi mereka berupa jodoh atau pasangan yang serasi dan sesuai dengan keinginan mereka. Jodoh mereka itu tidak ada cacat celahnya dan belum pernah hatinya tertambat kepada orang lain. Perlu kita garis bawahi kalimat belum pernah hatinya tertambat kepada orang lain. Hal ini bisa diasosiasikan kepada istri yang saleha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat dari kalangan kaum wanita, perhatikanlah bahwa posisimu dari dirinya, yaitu suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surgamu dan juga nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Jika dicermati hadis ini, Rasulullah memberikan sebuah gambaran bahwa untuk istri yang taat kepada suaminya sewaktu di dunia, maka surga tempat kembalinya. Dan ini sekaligus menggambarkan bahwa dialah yang akan menjadi pasangan suaminya di surga sebagaimana di dunia. Lantas bagaimana dengan bidadari? Terkait ayat-ayat yang menggambarkan keberadaan bidadari di surga sehubungan dengan status istri di dunia, apakah bidadari ini sebagai pengganti ataukah sebagai yang lain? Berhujah kepada hadis Rasulullah, di mana di dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah seputar keberadaan bidadari surga. Imam At-Tabrani mengisahkan sebuah hadis dari Ummu Salamah. Salah satu pertanyaannya adalah, jelaskanlah firman Allah, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Surah As-Saffat ayat 49. Beliau menjawab, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada di bagian dalam telur dan terlindungi kulit telur bagian luar. Manakah yang lebih utama, wanita dunia atau bidadari yang bermata jeli? Rasulullah berkata, wanita-wanita dunia lebih utama dari bidadari-bidadari yang bermata jeli. Seperti kelebihan apa yang tampak dengan apa yang tak tampak. Karena apa wanita dunia lebih utama dari mereka? Beliau menjawab lagi, karena sholat, puasa, dan ibadah mereka. Sesungguhnya Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka seperti kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas. Dari penjelasan hadis tersebut, terdapat beberapa kalimat yang menarik, yaitu seperti kelebihan apa yang tampak dengan apa yang tak tampak. Ini menggambarkan bahwa ketika istri kita figur yang saleha di dunia, maka dialah sebagai pasangan yang nyata di surga untuk suaminya. Sementara bidadari adalah bentuk kiasan atau gambaran kebaikan figur wanita terhadap pasangannya para pria di surga kelak. Kemudian kalimat kedua yang menarik dari hadis tersebut adalah karena sholat, puasa, dan ibadah mereka. Di sini Rasulullah menggambarkan eksistensi istri yang saleha di dunia yang ketika di surga kelak, di mana Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka seperti kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas. Dan ini adalah gambaran yang jauh lebih baik dari ketimbang gambaran tentang bidadari. Sahabat sekalian, di awal tadi saya sampaikan mengenai korelasi antara umur, rezeki, dan jodoh. Mari kita lihat ayat yang menjelaskan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وخبلة ورزقكم من الطيبات وبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Surat An-Nahl ayat 72. Pada ayat ini Allah menjelaskan nikmatnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pasangan untuk tiap-tiap manusia dari jenis manusia itu sendiri. Dan inilah jodoh itu. Kemudian pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dan ini adalah hakikat umur itu. Lalu selanjutnya Allah menjelaskan bahwa dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Inilah bagian terpenting dari rezeki itu. Sahabat sekalian, inilah ayat yang menjelaskan korelasi kuat antara ketiga takdir besar terkait tema kajian kita kali ini, yaitu realitas takdir di dalam kancah kehidupan di dunia ini. Jika baik jodohnya, maka insya Allah baiklah pula umurnya. Dan jika baik jodoh dan umurnya, maka baiklah pula rezekinya. Dan jika baik ketiganya, maka insya Allah baik pula tempat kembalinya kelak. Sahabat sekalian, terkait surga, neraka, bidadari, dan semua tentang alam setelah dunia, di mana ayat-ayat yang menjelaskan ini semua berupa gambaran, dan untuk bentuk sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui. Adapun kesimpulan yang bisa kita bangun dari kajian kita ini adalah, poin pertama adalah bagi yang belum menikah, maka gantungkanlah semua urusan jodoh ini kepada Allah secara total dengan munajat dan doa. Kemudian diiringi dengan usaha diri dalam meraih status calon imam rumah tangga sesuai tuntunan dan bersabar menunggu ketetapan Allah. Poin yang kedua adalah ketika Allah menetapkan kita dipasangkan dengan pasangan yang durhaka dan kufur, maka sadarilah itu adalah cobaan. Tetaplah berdiri di kelurusan, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk keburukannya, dan berusahalah selalu mengajak pasangan kita ke jalan yang lurus. Selebihnya serahkan kepada Allah, dan jika Allah menganugerahkan pasangan yang saleha, sadarilah itu semua adalah kehendaknya, maka bersyukurlah. Poin yang ketiga adalah terkait perkara pasangan kita di akhirat kelak. Secara lengkap ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah telah memberikan gambarannya, yang artinya adalah tetaplah berharap yang terbaik dan meyakini informasi gambaran ini dengan seyakin-yakinnya. Bagi Allah untuk menciptakan kembali pasangan atau istri kita di dunia ini dengan serupa dan fitrah seperti awal penciptaannya, bahkan jauh lebih baik dari itu, maka itu sangat-sangat mudah bagi Allah. Maka tanam saja kebaikan yang banyak dalam hidup ini, karena apa yang kita tanam di dunia, maka itulah yang akan kita tuai di akhirat kelak. Allah Maha mengetahui apa yang kita nyatakan dan apa yang kita sembunyikan di relung hati kita yang paling dalam, terkhusus akan eksistensi jodoh atau pasangan kita di surga kelak. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapat dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai jumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.